Kota Cirebon sudah tak asing di telinga wisatawan saat ini. Kota ini merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Sejarah Cirebon dimulai pada abad ke-15 dan 16 Masehi, yang mana saat itu berdiri Kesultanan Cirebon sebagai pangkalan penghubung jalur perdagangan antar pulau. Pada tahun 1677, Kesultanan Cirebon terbagi 3 keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Lokasi Cirebon yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat memberikan corak tersendiri bagi Kesultanan Cirebon, sehingga budaya yang dimiliki masyarakat Cirebon tidak condong ke budaya Jawa maupun Sunda. Hasilnya sebuah budaya khas yang unik, gabungan keduanya, mulai dari tradisi, kesenian, objek wisata, bangunan sejarah peninggalan para wali seperti masjid, serta bangunan peninggalan Belanda, sampai dengan kuliner yang menjadi ciri khas Cirebon. Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi merupakan sebuah momentum untuk mempertebal ketakwaan dalam diri kita sebagai seorang Muslim. Maulid Nabi jatuh pada setiap 12 Rabiul Awal kalender Hijriah. Pada setiap daerah di Indonesia, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Begitu pula di Cirebon, Jawa Barat, di mana di 4 keraton Kesultanan Cirebon ini setiap tahunnya melakukan kegiatan acara peringatan Maulid Nabi yang dikenal dengan nama tradisi upacara Panjang Jimat. Seperti apa dan bagaimana tradisi Panjang Jimat tersebut? Bersama saya Dewi Puja. Mari kita ikuti penelusuran kami ke salah satu keraton di Cirebon, yakni Keraton Kesultanan Kanoman. Keraton Kanoman memiliki luas lahan yakni sekitar 6 hektar dan memiliki beberapa pintu masuk bangunan yang memiliki nama dan fungsinya masing-masing dengan makna dan filosofi yang mendalam. Keraton Kanoman Cirebon saat ini dipimpin oleh Sultan ke-12 yang bernama Raja Muhammad Emiruddin beserta keluarganya. Panjang Jimat atau dikenal dengan tradisi pelal dibagi menjadi 2 bagian, yakni pelal alit dan pelal ageng. Pelal alit dimulai pada tanggal 7 Rabiul Awal dengan mengeluarkan gamelan gong sekaten atau biasa disebut dengan gong sekati. Gong sekati merupakan kumpulan alat-alat gamelan yang kala itu digunakan oleh Wali Songo dalam upaya untuk menyiarkan agama Islam, dan hingga saat ini tradisi itu terus dilestarikan. Adalah Dedi Kampleng, seorang seniman dan budayawan Cirebon, yang mengatakan bahwa sekaten ini merupakan salah satu jenis pertunjukan tertua di Cirebon yang diciptakan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pada saat itu menjadikan gamelan gong sekaten atau gong sekati ini sebagai media dakwah dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon. Jadi gamelan sekaten ini kan salah satu jenis seni pertunjukan tertua di Cirebon, salah satu bentuk yang diciptakan di era Sunan Gunung Jati. Mungkin saat itu harapannya adalah sebagai media dakwah, sebagai media dakwah menyampaikan pesan agar masyarakat bisa menerima pesan itu. Dan sebagai seniman saat itu yang menciptakan gamelan sekaten ini terbukti berhasil. Masyarakat di Jawa, di Cirebon khususnya banyak yang beragama Islam. Gong sekati merupakan perangkat gamelan yang sudah berusia 750 tahun, sehingga ritual cuci alat musik tersebut dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati. Di Keraton Kanoman sendiri, pencucian gong sekati biasanya dipimpin langsung oleh Patih Keraton Kanoman, yakni Patih Raja Muhammad Qodiran, dengan diawali pembacaan tahlil serta doa-doa, kemudian dilakukan pencucian. Setelah selesai pencucian, biasanya masyarakat akan berebut air bekas cucian gong sekati. Mereka meyakini bahwa air itu dapat membuat tanaman menjadi lebih subur, bahkan bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Setelah itu gamelan dan gong sekati yang telah dicuci akan dibunyikan sepanjang siang dan malam di sebuah tempat khusus di area keraton bernama Lembah Duwur, atau dalam bahasa Indonesia berarti tanah tinggi.
Pada tanggal 11 Rabiul Awal, keraton akan melaksanakan lamaran, yaitu iring-iringan yang dilakukan dari dalam keraton menuju Masjid Keraton. Kegiatan ritual pun berlanjut hingga tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal 12 malam tersebut merupakan puncak dari ritual panjang jimat. Sore hari sebelum malam puncak, prosesi panjang jimat diawali dengan lamaran atau panjang mios, awal pemberitahuan kepada masyarakat bahwa nanti malam ada ritual panjang jimat. Dalam ritual mios tersebut, Patih Raja Muhammad Qodiran bersama Pinangeran dan para abdi dalem mengiring beberapa sajian yang akan disajikan saat panjang jimat. Mereka mengiringi beberapa sajian yang akan disajikan saat malam panjang jimat dari bangsal kejimatan menuju Masjid Keraton Kanoman. Tradisi ritual upacara panjang jimat di Keraton Kasultanan Kanoman Cirebon sebenarnya mengandung makna dan filosofi yang sangat mendalam. Bahkan tradisi ritual panjang jimat ini juga memiliki hal-hal unik yang menarik untuk kita ketahui. Menjelang upacara puncak tradisi ritual upacara panjang jimat di Keraton Kasultanan Kanoman Cirebon, Ratu Raja Arimbi Nurtina selaku humas keraton dan juga sekaligus adik dari Sultan Kanoman Cirebon mengatakan bahwa tradisi ritual upacara panjang jimat selalu dilakukan setiap tahunnya oleh keluarga keraton. Ya, pertama-tama terima kasih dan tentunya pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa Kesultanan Kanoman Cirebon hingga saat ini masih melangsungkan tradisi panjang jimat, di mana panjang jimat merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Yang mana rangkaian panjang jimat kami persiapkan selama 40 hari. Pertama yaitu kami melaksanakan ibadah ritual kerohanian, yaitu kami melaksanakan ibadah ngalus, di mana ngalus memiliki filosofi bahwa kita harus memiliki sifat, perilaku dan penyampaian yang halus, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan kita bisa beribadah. Kemudian kegiatan lainnya adalah mempersiapkan segala sesuatu dari perangkat, peralatan dan juga sajian-sajian lainnya seperti nasi jimat, selawat, boreh, lilin, ukup dan lain sebagainya, di mana prosesi panjang jimat merupakan iring-iringan alegoris, merupakan sebuah perjalanan persalinan dari Ibunda Aminah yang akan melahirkan Kanjeng Nabi. Itu kami persiapkan, kami sampaikan betapa pentingnya mempersiapkan kelahiran sampai dengan setelah melahirkan. Baik itu kesehatan jasmani, kesehatan rohani harus diperhatikan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kesultanan Kanoman Cirebon berjalan dengan penuh hikmat. Seluruh elemen masyarakat dan keluarga besar Kesultanan Kanoman Cirebon mengikuti rangkaian kegiatan puncak Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi peringatan Maulid Nabi di Kesultanan Kanoman Cirebon disebut dengan Pelal Ageng Panjang Jimat. Istilah panjang jimat sendiri berasal dari kata panjang, yakni sebuah piring pusaka berbentuk bundar besar, pemberian seorang petapa suci bernama Sang Hyang Bango dari Gunung Singkup. Sedangkan jimat itu sendiri berarti benda yang memiliki nilai sejarah dan nilai pusaka yang harus dijaga. Selain itu, istilah jimat sendiri merupakan sebutan untuk nasi dalam proses saat gabah dikupas satu persatu biji besarnya dengan diiringi bacaan sholawat sembari mengupas biji gabah yang dilakukan oleh rombongan bapak-bapak sindang kasih yang kemudian disucikan oleh rombongan ibu-ibu yang suci karena sebelumnya telah melakukan wudhu. Rombongan ini nantinya akan menjadi iring-iringan saat malam pelal panjang jimat tiba.
Prosesi panjang jimat adalah refleksi dari sebuah proses kelahiran Nabi Muhammad SAW dan merupakan acara puncak dari serangkaian kegiatan Maulid Nabi di Keraton Kanoman Cirebon. Budaya yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari budaya inilah lahir kemudian peradaban besar manusia yang semuanya mengukuhkan homogenitas yang orisinil. Budaya adalah seni yang diangkat menjadi seperangkat keyakinan. Peran budaya adalah bentuk yang melaluinya kita sebagai masyarakat merefleksikan siapa kita, di mana kita pernah berada, dan di mana kita berharap.